Bab 361 Pemimpin. Ho, saudaraku Liu, bukan berarti aku mengatakan sesuatu yang buruk. Tetapi wanita yang sangat baik seperti Ziling benar-benar tidak boleh berpartisipasi dalam temu pernikahan ini karena menikahi orang lain. Jelas, kalian berdua adalah pasangan alami. Ketika dia melihat Liu Zizun, Song Qingfeng dengan lengah tersenyum dan berkata, "Betul, Amsal telah mengatakannya dengan baik, jangan biarkan air subur mengalir ke ladang orang asing." Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Villa Hetkin. Bagaimana dia bisa menikahi seorang wanita seperti Ziling dengan orang lain? Petik 2. Itu benar, itu benar. Lady Ziling, tentu saja, harus bersama saudara Liu. Pada saat bersamaan, Bai Yunfei dan Liu Xiaoyao juga bergema di samping. Tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Sebaliknya, jaga dirimu. Petik 2. Ingat, jangan biarkan aku mendengar kamu mengatakan sesuatu yang negatif tentang Ziling. Atau yang lain, jangan salahkan aku jika aku tidak menahan diri. Namun, Liu Zizun tidak membelinya. Setelah memelototi ketiga orang itu dengan keras, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan dengan gelombang kedinginan yang sedingin es. Dia berjalan menuju bagian terpenting dari kelompok itu. Dan setelah Liu Zizun berjalan jauh, wajah Song Qingfeng yang sebelumnya dipenuhi dengan senyum budak langsung tenggelam dan dia dengan ganas berkata, "Apa ini? Tunggu sampai tetua pergi, maka dia akan mendapatkannya." Petik 2. Betul. Pertama-tama rawat Liu Zizun itu, lalu potong daging itu Chu Feng. Juga Ziling itu. Kami bertiga akan bergantian menanganinya. Siapa yang membiarkannya begitu sombong? Setelah itu, bahkan jika dia menginginkan kita tidak akan memberikannya kepadanya, mental Bai Yunfei berkata. Benar, mari kita lakukan itu. Ini adalah Gunung Monster 1000, dan pada saat itu, kita dapat mendorong semua kesalahan ke monster-monster dari Gunung Monster 1000 dan mengatakan bahwa mereka melakukannya. Song Qingfeng menyetujuinya dengan sangat dan matanya dipenuhi dengan kedengkian. Ah, Brother Qingfeng, Brother Yunfei, kalian berdua tidak bisa gegabah. Lebih baik tidak menyinggung Liu Zizun ini. Tetapi pada saat itu, Liu Xiaoyao mengirim pesan mental dan memberi nasihat. Kenapa tidak? Akankah kita masih tidak bisa mengalahkannya jika kita bertiga bergandengan tangan? Song Qingfeng dan Bai Yunfei keduanya menunjukkan kebingungan. Percayalah padaku. Liu Zizun menyembunyikan secara mendalam dan dia belum mengungkapkan segalanya. Jika dia benar-benar menyerang, aku khawatir bahkan Jie Qingming dan Su Zongyu mungkin tidak dapat mengalahkannya. Liu Xiaoyao berkata dengan serius, dan setelah melihat mereka berdua masih memiliki beberapa keraguan, dia menjelaskan lebih lanjut. Di lembah bebas dan tidak terkendali, seorang senior pergi ke villa bergengsi di waktu sebelumnya. Dia secara pribadi melihat Liu Zizun, dengan kekuatannya sendiri, membunuh 2 Base Heaven Monstrous Beast. Petik 2. Liu Zizun itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Song Qingfeng dan Bai Yunfei keduanya menghirup udara dingin. Tubuh-tubuh makhluk mengerikan sangat kuat dan harapan hidup mereka lebih lama dari manusia. Jika dibandingkan dengan manusia di tingkat kultivasi yang sama, kekuatan base-base jauh di atas manusia. Liu Zizun bisa membunuh 2 binatang surga monster base sudah menyatakan seberapa kuat kekuatannya. Setidaknya, mereka bertiga tidak bisa melakukan hal seperti itu. Belum lagi mereka bertiga menghadapi dunia surga binatang buas saja. Bahkan jika mereka bertiga menghadapi satu,
mereka tidak akan bisa mengalahkannya, apalagi dua. Sejak saat itu, Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao tidak punya pilihan selain menyerah menghadapi Liu Zizun. Namun, hal yang paling membuat mereka tertekan adalah mereka tidak bisa berurusan dengan Liu Zizun. Itu adalah mereka tidak bisa menyentuh Ziling karena Liu Zizun ada di sana. Mereka benar-benar ingin melihat seperti apa rasanya kecantikan luar biasa seperti Ziling. Tapi sekarang, mereka akan melewatkan kesempatan itu. Itu menyebabkan mereka sedih tanpa akhir. Gunung Seribu Monster sangat besar. Jika seseorang berjalan, itu akan sangat panjang. Terutama ketika kekuatan orang-orang di tempat kejadian tidak sama, karena ada orang-orang di ranah mendalam dan ranah asal. Jadi, mereka harus menghabiskan sehari penuh sebelum memasuki area acara. Di jalan, mereka bertemu dengan beberapa monster mengerikan. Namun, kekuatan mereka tidak terlalu kuat sehingga ketika Beast Monstrous muncul dalam jangkauan deteksi mereka, jantan di tempat kejadian menganggapnya sebagai kesempatan untuk menampilkan kekuatan mereka saat mereka bertarung untuk membunuh Beast. Dengan demikian, semua binatang mengerikan yang muncul dapat dikatakan tidak beruntung karena mereka semua mati sangat menyedihkan. Mereka disiksa sampai mati oleh sekelompok pria yang tidak memiliki hati nurani. Mereka bahkan tidak meninggalkan mayat sama sekali. Meskipun acara ini menguji keberanian individualmu, pada saat yang sama, ini juga menguji kemampuan bertarungmu secara keseluruhan. Jadi, aku menyarankan semua orang untuk tidak meninggalkan grup. Akan lebih baik untuk memilih pemimpin untuk memerintahkan tindakan terpadu. Petik 2. Adapun siapa yang akan memimpin grupmu, itu yang akan kamu pilih. 10 hari akan dimulai dari sekarang. 10 hari kemudian, aku akan datang ke sini untuk menjemput kamu. Petik 2. Setelah tetua manajer dari villa bergengsi memberikan beberapa instruksi terakhir, dia pergi. Dan kepergiannya juga merupakan awal resmi dari peristiwa yang disebut itu. Dan setelah tetua manajer pergi, semua orang berbisik di antara mereka sendiri. Mereka semua mendiskusikan siapa pemimpinnya. Tepat pada saat itu, Liu Zizun berjalan ke tengah kerumunan, melihat sekelilingnya, lalu dengan keras berkata, "Semua orang, acara sudah resmi dimulai." Baru saja, sebelum tetua pergi, dia juga mengatakannya. Saat ini, kami adalah keseluruhan. Jadi, kita membutuhkan seorang pemimpin. Hanya pemimpin yang pantas yang bisa membiarkan kita bertahan lebih baik di tanah berbahaya ini. Petik 2. Sebagai murid nomor 1 dari villa bergengsi, aku, Liu Zizun, memiliki pemahaman yang relatif baik tentang Gunung Seribu Rakasa dan aku juga telah bertarung melawan monster-monster berkali-kali sebelumnya. Jadi, aku akan menjadi sukarelawan untuk menjadi pemimpin ini. Aku ingin tahu apakah ada yang keberatan? Petik 2. Tidak ada benda. Aku menyetujui Senior Liu memimpin kita. Petik 2. Aku juga menyetujui. Tidak masalah apakah itu dalam hal kultivasi, kemampuan, atau kebijaksanaan. Senior Liu adalah orang yang paling baik dari kita semua. Dia adalah satu-satunya yang tepat untuk memimpin kita. Petik 2. Setelah Liu Zizun berbicara, keindahan villa bergengsi semua mulai setuju dan setelah mereka menyatakan persetujuan mereka, siapa yang akan mengajukan keberatan? Mengesampingkan bahwa mengajukan keberatan berarti menyinggung keindahan, apa yang mereka katakan juga benar. Di dalam kelompok, hanya Liu Zizun yang paling cocok untuk memimpin mereka. Kemudian seperti yang diharapkan, Liu Zizun menjadi pemimpin bagi semua orang,
dan keputusan pertama yang dibuat Liu Zizun adalah untuk tidak pergi lebih dalam, tetap di tempat mereka. Mendirikan kemah, dan beristirahat selama 1 malam, karena sudah terlambat dan semua orang lelah. Dari perjalanan, harus dikatakan bahwa Liu Zizun memang memiliki beberapa kemampuan dalam memimpin. Setelah memutuskan untuk mendirikan kemah, ia mulai membagi pekerjaan dengan tertib. Dia membiarkan spiritualis dunia mendeteksi formasi roh dan formasi roh pertahanan, membentuk benteng pertahanan yang tidak terlihat di tempat itu. Chu Feng juga menyatakan identitasnya sebagai spiritualis dunia. Bukan karena dia ingin menunjukkan kemampuan khususnya, dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk meletakkan formasi roh yang memiliki lubang sehingga akan mudah baginya untuk melarikan diri. Dan karena perbedaan pada jantan dan betina, ada jarak antara jantan dan betina. Tapi mungkin karena itu beristirahat di malam hari, dan itu memang tidak nyaman, Ziling tidak meminta Chu Feng untuk tetap di sisinya. Tapi hanya ketika mereka berpisah, dia memberi Chu Feng hukuman ancaman kelola mulutmu sendiri. Saat dia menghadapi situasi itu, Chu Feng diam-diam merayakannya. Dia sudah membuat resolusi untuk diam-diam meninggalkan tempat ini ketika itu jauh di malam hari dan ketika orang-orang diam. Junior Chu Feng, apakah Junior Chu Feng ada di sini? Petik 2. Tetapi tepat ketika warna-warna malam turun, seorang cantik dengan suara yang indah tiba di depan tenda Chu Feng dan berseru dengan suara lembut itu. Bab 362 Xia Ler. Pada saat itu, Chu Feng sedang duduk bersila di tendanya yang beristirahat dan berkultivasi, tetapi panggilan tiba-tiba membangunkan Chu Feng dari kondisi budidaya. Meskipun dia tidak tahu siapa itu, karena dia dipanggil, maka tentu saja, karena kesopanan, Chu Feng harus pergi keluar untuk melihatnya. Setelah Chu Feng berjalan keluar dari tenda, ia menemukan bahwa saat ini, di depan tendanya, seorang cantik berdiri di sana. Kecantikan itu memiliki fitur wajah yang halus dan sosok yang sangat baik. Matanya sebesar kenari di bawah bulu matanya yang mencuat. Dia menunjukkan ekspresi mata yang tidak jelas, membuatnya sangat menarik. Jika orang mengatakan bagian mana dari wanita yang paling memikat, itu sama sekali bukan mata yang menawan, tetapi 2 puncak gunung di depan dadanya yang ingin keluar ketika dia bernapas. Saat Chu Feng melihat perusahaan dan mengangkat penampilan, hati Chu Feng benar-benar terguncang. Kecantikan itu tidak memiliki kultivasi yang rendah. Dia berada di tingkat 9 dari dunia mendalam, dan dia adalah salah satu dari 9 keindahan yang dimiliki oleh Bai Yunfei dan yang lainnya. Junior Chu Feng, aku dipanggil Xia Ler. Wanita yang berkembang baik yang menyebut dirinya sebagai Xia Ler pertama tersenyum menawan, lalu dengan sopan menyapa Chu Feng. Jadi, itu Xia senior. Aku ingin tahu apa yang kamu miliki dengan mencari aku saat ini? Chu Feng juga dengan sopan menyapa kembali. Junior Chu Feng, apakah kamu sudah makan malam? Tanya Xia Le. Belum. Chu Feng melihat sekelilingnya dan dia melihat banyak orang memang makan malam. Setelah ia mendirikan tendanya, ia berkultivasi sejak saat itu sehingga ia tidak makan malam. Pada topik itu, dia benar-benar agak lapar. Secara kebetulan, aku baru saja selesai membuat makan malam, jadi aku ingin mengundang kamu untuk datang dan makan bersama dengan aku. Untuk mencicipi pekerjaan aku, Xia Le dengan lembut mengundang. Ini, sepertinya tidak terlalu bagus kan? Chu Feng sedikit ragu. Lagi pula, saat ini, tempat peristirahatan pria dan wanita sudah terpisah. Akan sulit untuk menghindari gangguan jika dia, seorang pria,
pergi ke area istirahat wanita. Ho, langit baru saja gelap, dan junior dan seniorku belum beristirahat. Bagaimana tidak nyaman, Junior Chu Feng? Tidak seperti kamu takut aku akan melakukan apa saja padamu kan? Di wajahnya, ada ekspresi yang menunjukkan dia dalam situasi yang sulit. Tentu saja tidak. Karena seperti ini, aku akan dengan rendah hati menerima undangan kamu. Melihat itu, Chu Feng buru-buru menerima. Bagaimanapun, dia adalah wanita, dan jika dia benar-benar menolak setelah dia mengundang dirinya sendiri di depan begitu banyak orang, itu benar-benar akan menempatkannya dalam posisi yang canggung. Jadi, karena Chu Feng diundang oleh Xia Le, ia menuju ke area istirahat wanita. Dia benar-benar harus mati. Dari mana bocah ini mendapatkan keberuntungan ini, untuk dapat memiliki kecantikan yang mengundangnya untuk makan? Petik 2. Kita sangat jatah makan jatah tapi dia bisa mencicipi hidangan lezat yang dibuat oleh seorang cantik. Dia benar-benar bisa membuat seseorang marah sampai mati. Petik 2. Ya Tuhan. Meskipun wanita dari villa bergengsi ini cukup cantik, dia benar-benar tidak memiliki penilaian yang baik tentang nilai. Mata seperti apa yang dimilikinya? Bagaimana dia bisa menatap Chu Feng, bocah muda sialan itu? Petik 2. Melihat kepergian Chu Feng dan Xia Le yang sudah pergi, beberapa orang iri, beberapa orang mengagumi, dan terutama Song Qingfeng dan yang lain yang mengakui diri mereka luar biasa. Mereka mengertakkan gigi dengan marah. Setelah tidak berhasil berhubungan dengan Ziling, mereka juga mengalihkan target mereka ke Xiao Ler dan wanita cantik lainnya. Tetapi apa yang tidak pernah mereka pikirkan adalah bahwa meskipun Xiao Ler dan yang lainnya tidak menolak secara langsung seperti Ziling, mereka masih secara halus menolak niat baik mereka. Tepat di depan mata mereka, gadis yang mereka sukai sebenarnya sudah pergi untuk mengundang Chu Feng. Bagaimana mereka bisa menerima itu? Mereka benar-benar memiliki perut yang penuh amarah, namun tidak ada tempat untuk melepaskannya. Secara bersamaan, kebencian mereka terhadap Chu Feng menjadi sedikit lebih kuat. Wah, aku tidak akan pernah berpikir bahwa hasil kerjamu akan sebagus ini. Tenda Xia Ler tidak sesederhana dan sekasar Chu Feng. Itu sangat indah, terutama bagian dalam tenda. Kursi, meja, apa yang seharusnya ada di sana. Bagaimana itu terlihat seperti tinggal di alam liar? Itu hanya seolah-olah itu adalah ruangan yang hangat dan nyaman. Tetapi pada saat itu juga, Chu Feng tidak memiliki pikiran untuk mengagumi tata letak ruangan. Nafsu makannya cukup tergantung pada meja dari hidangan yang baik, dan dia saat ini menarik lengan bajunya ke belakang, membuka lengannya, dan dengan tak terkendali mengisi makanan. Sangat menyenangkan jika kamu menyukainya, dan makan lebih banyak jika kamu suka. Xia Le tinggal di sisi Chu Feng dan terus menuangkan anggur dan membawa makanan untuk Chu Feng. Dia memberikan layanan yang sangat baik. Senior Xia, 3 mangkuk besar anggur telah dituangkan dari guci anggur kecilmu. Bagaimana masih ada lagi? Saat Chu Feng memandang ke guci anggur yang bahkan tidak 1 inci pun, kemudian memandangi mangkuk porselen besar di tangannya, dia merasa agak bingung. Hehe, Junior Chu Feng, guci aku adalah harta karun. Ini memiliki efek yang sama dengan Cosmos Saks. Meskipun hanya sebesar telapak tangan aku, di dalamnya ada 3 tangki besar anggur dan bahkan jika kamu terus minum selama 1 bulan penuh, kamu benar-benar tidak akan dapat menyelesaikannya. Xia Ler tersenyum dan menjelaskan. Sebenarnya ada hal ajaib seperti itu? Senior Xia, bisakah kamu meminjamkannya untuk aku lihat?
Sebagai spiritualis dunia, Chu Feng sangat tertarik pada semua jenis gadget baru dan aneh. Setelah mengetahui bahwa guci anggur itu adalah harta karun, dia tidak bisa menahan diri untuk mengambilnya dari tangan Xia Le dan memeriksanya secara detail. Tetapi dari permukaan, Chu Feng tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Jadi, dia memproyeksikan kekuatan rohnya yang meluap ke dalam guci dan ingin serius mempelajarinya untuk sementara waktu. Hua. Tetapi siapa yang mengira bahwa sama seperti kekuatan roh Chu Feng menyentuh guci, itu benar-benar meledak dan pada saat yang sama, sejumlah besar anggur tumpah, dan saat Chu Feng tertangkap basah, itu menaburkan seluruh tubuhnya. Junior Chu Feng, kamu baik-baik saja? Aku lupa mengingatkan kamu. Kamu tidak dapat menggunakan kekuatan roh untuk memeriksanya atau itu akan meledak. Melihat itu, Xia Le buru-buru menyeka anggur pada tubuh Chu Feng dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi gugup dan bersalah. Senior Xia, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bahwa guci anggur ini tidak bisa diperiksa dengan kekuatan roh. Tapi jangan khawatir. Aku, Chu Feng, akan mengimbangi itu. Chu Feng merasa malu dengan tidak sengaja menghancurkan guci anggur. Junior Chu Feng, apa yang kamu katakan? Ini hanyalah mainan dan tidak ada nilainya. Tidak perlu bagi kamu untuk memberikan kompensasi. Petik 2. Melihat pakaian kamu telah basah kuyup dan kamu akan masuk angin seperti ini. Bagaimana kalau aku keluar dulu, dan kamu cepat-cepat mengganti pakaian kamu? Setelah berganti pakaian, kemudian terus makan. Xia Le bahkan tidak peduli dengan guci sendiri. Sebaliknya, dia khawatir tentang tubuh Chu Feng. Tidak apa-apa. Melihat Xia Le seperti itu, sentuhan kehangatan muncul dari hati Chu Feng. Meskipun dia tidak merasakan apapun dari penampilannya yang cantik, ketika dia merawatnya dengan penuh pertimbangan, dia merasakan perasaan ramah. Jadi, setelah Xia Le berbalik dan berjalan keluar dari tenda, Chu Feng melepas pakaiannya yang dipenuhi dengan anggur. Desir. Tapi tepat pada saat itu, tenda tempat Chu Feng tiba-tiba terangkat dan Chu Feng, yang bagian atasnya telanjang, terungkap di alam liar. Bantu aku dengan cepat. Dan tepat pada saat itu, sebuah panggilan yang sangat menakutkan terdengar di belakang Chu Feng. Dan setelah dia menoleh untuk melihat, itu adalah Xia Le. Saat itu juga, roknya yang indah sudah terkoyak-koyak dan sedikit kulit putih salju terungkap di balik pakaian itu. Kedua tangannya bersilang di depan dadanya, menghalangi puncak ganda putih salju di depan dan dia terisak dengan keluhan yang tak tertandingi. Senior Xia, apa yang terjadi? Melihat itu, Chu Feng yang memiliki kesan baik pada Xia Le bergegas berlari dan bertanya dengan tegang. Pergi. Tapi siapa yang mengira bahwa ketika dia sudah dekat, Xia Le benar-benar mendorong Chu Feng pergi, lalu dengan cepat setelah itu, dia juga dengan lemahnya terkapar di tanah. Menunjuk ke arah Chu Feng, dan berkata, Chu Feng, kamu binatang buas. Aku dengan ramah mengundang kamu untuk makan, namun kamu memasukkan racun ke dalam anggur dan ingin mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal abadi? Apa kamu bahkan orang? Bab 363 Entrapping Success. Somewan, selamatkan aku. Dengan suara yang sangat lemah, Xia Le berteriak keras. Pada saat yang sama, betina dari tenda terdekat sudah berlari. Ziling juga berlari. Bahkan laki-laki yang berada di daerah lain berlari dengan kecepatan ekstrim, dan ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi kemarahan.
Dan melihat situasi di sekitarnya dan melihat kembali penampilan Xia Le, Chu Feng benar-benar ingin berteriak keras, "Sialan ibumu!" Karena dia tahu bahwa dia mendarat ke perangkapnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xia Le perlu menjebak dirinya sendiri, tetapi saat ini, dia memang berhasil. Senior Xia, aku tidak punya keluhan atau kebencian denganmu. Mengapa kamu perlu menjebak aku seperti ini? Meskipun dia tahu bahwa situasinya tidak berjalan baik, Chu Feng tidak panik. Dia mengeluarkan pakaian dari kosmosaknya sendiri, mengenakannya, dan menanyai Xia Le. Senior Xia, kamu baik-baik saja? Junior Xia, jangan takut. Kami di sini dan Liu Senior akan segera tiba. Pada saat yang sama, wanita dari villa bergengsi sudah naik dan menutupi pakaian Xia Le dengan sangat cepat. Liu Zizun juga berlari. Dia pergi ke sebelah Xia Le dan bertanya dengan khawatir, "Junior Le, ada apa di sini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Pada saat itu, Xia Le pertama terisak keras dengan keluhan yang tak tertandingi. Dan hanya setelah itu dia berbicara dengan Liu Zizun dengan suara takut-takut dan gemetar. "Senior Liu, aku melihat bahwa Chu Feng masih muda dan tidak mudah baginya sendirian di luar. Jadi, setelah membuat makan malam, aku mengundangnya untuk makan bersama aku." Petik 2. Tapi siapa yang mengira bahwa meskipun dia tidak tua, dia adalah orang yang bernafsu dan tak tahu malu dengan saraf yang dapat menutupi langit. Dia benar-benar memasukkan racun ke dalam anggurku ketika aku memalingkan muka, dan setelah kekuatanku habis, dia memiliki hasrat yang tidak bermoral dan dia ingin melakukan kekerasan padaku. Petik 2. Jika bukan karena teknik misterius yang aku kembangkan sangat dalam, memungkinkan aku untuk menyimpan jejak kekuatan, aku khawatir hari ini aku akan ternoda oleh binatang buas ini di tenda aku sendiri. Berbicara ke titik itu, tangisannya tanpa suara dan wajahnya dipenuhi air mata. Ketika orang melihat, mereka merasa kasihan. Dan dengan aktingnya yang luar biasa, orang-orang di sekitarnya semua berhasil ditipu olehnya. Mereka semua menatap Chu Feng dengan amarah mengepul. Terutama laki-laki. Bloodlust muncul di mata mereka, dan mereka benar-benar ingin memotong Chu Feng ribuan kali dan membaginya menjadi 8 bagian. Namun, Chu Feng tidak terlalu peduli dengan orang lain. Yang dia pedulikan adalah Ziling. Hal yang paling dia pedulikan adalah pendapat Ziling tentang dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia masih ingin melakukannya dengan tubuh ilahi. Tetapi dengan menyesal, meskipun Ziling tidak menunjukkan niat membunuh yang dimiliki orang lain atau kemarahan, pada saat itu, wajah kecilnya yang cantik mutlak agak tidak wajar. Dia tampak agak marah, dan jelas, Xia Le membawa emosi negatif padanya. "Chu Feng, betapa baiknya kamu ini. Kamu masih muda, namun hati kamu begitu menyeramkan." Junior Xia merasa kasihan padamu dan dengan murah hati mengundangmu untuk makan. Tetapi bukan saja kamu tidak tahu apa itu rasa terima kasih. Kamu bahkan membalas kebaikannya dengan kebencian dan memperlakukan Junior Xia seperti ini. Petik 2. Jika kamu sudah seperti ini di usia kamu saat ini, ketika kamu tumbuh dewasa, tidakkah kamu akan menjadi orang tua cabul kedua? Berapa banyak perempuan di benua 9 provinsi akan menderita dari tangan beracun kamu? Liu Zizun berdiri, menunjuk Chu Feng, dan meraung marah. Pada saat yang sama, beberapa ratus laki-laki bergerak bersama dan mengepung Chu Feng, menyegel pelariannya. Beberapa orang bahkan mendekati Chu Feng dan mereka berencana untuk menyerangnya. Sialan Liu Zizun,
Kamu hanya mendengar kata-kata sepihaknya tetapi kamu memutuskan bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran seolah-olah kamu secara pribadi melihat apa yang terjadi. Mungkinkah adegan ini disutradarai oleh kamu? Chu Feng juga tidak takut dan sebaliknya, ia mulai menegur Liu Zizun. Omong kosong. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Liu Zizun berubah. Kemudian dengan cepat setelah itu, dia berkata, banyak orang telah melihat tindakanmu. Kamu masih berani memberikan alasan? Petik 2. Alasan. Aku, Chu Feng, tidak perlu memberikan alasan karena aku tahu mereka tidak akan berguna. Petik 2. Tapi Liu Zizun, dan juga Xia Ler, kalian berdua ingat ini dengan baik. Aku, Chu Feng, tidak menyenangkan untuk dijebak. Cepat atau lambat, aku akan membiarkan kalian membayar harganya. Chu Feng juga marah. Melihat sepasang anjing di kejauhan, dia berteriak keras. Sialan Chu Feng, kamu bahkan berani mengucapkan kata-kata jahat seperti itu untuk mengancam. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada senior Liu dan senior Xia. Petik 2. Kakak beradik, mari kita pergi pada saat yang sama dan ikat iblis jahat dan penjahat kecil ini, Chu Feng, dengan tali hukum. Petik 2. Dalam kerumunan, seseorang tiba-tiba berteriak keras, dan setelah orang itu berteriak, Chu Feng jelas bisa merasakan bahwa dari segala arah, lapisan aura tak terbatas mengelilingi dan menyerangnya. Ada berbagai jenis orang yang melemparkan batu ke orang-orang yang jatuh ke dalam sumur. Aku, Chu Feng, ingat mereka yang menyerangku di hatiku. Dendam di antara kita akan dikembalikan di masa depan. Chu Feng melompat, dan dengan kilat di bawah kakinya, dia naik ke udara dan menembak ke arah langit malam seperti panah yang meninggalkan busur. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini benar-benar bisa terbang? Petik 2. Melihat Chu Feng naik ke udara, semua orang tidak bisa membantu tetapi heran. Lagi pula, berjalan di udara bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang-orang di dunia mendalam. Namun pria muda seperti Chu Feng benar-benar melakukannya. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Dia hanya menangkap jenis keterampilan bela diri khusus. Semuanya, jangan khawatir. Formasi pertahanan telah diletakkan di sini. Tidak hanya itu memblokir bagian luar, itu juga memblokir bagian dalam. Hari ini, bahkan jika Chu Feng memiliki sayap, dia tidak akan melarikan diri. Petik 2. Namun, ketika dia menghadapi pelarian Chu Feng dari penerbangan, Liu Zizun mendengus dengan dingin dan dengan pikiran, lapisan formasi roh yang tak terlihat muncul dan menyelimuti gunung, hutan. Semuanya. Liu Zizun juga seorang spiritualis dunia dan dia memahami kekuatan formasi roh berwarna abu-abu. Ketika formasi roh diletakkan, ia menjadi orang yang mengendalikan pembukaan dan penutupan formasi. Namun, menghadap formasi roh yang sudah menutupi langit, Chu Feng hanya mendengus dingin dan dengan pikiran. Kekuatan formasi roh berwarna abu-abu menutupi tubuhnya dan itu benar-benar memiliki penampilan kunci. Kemudian, dia menghadap ke suatu titik dalam formasi roh di atas dan langsung menerjangnya. Dengan ledakan, formasi roh benar-benar dihancurkan. Chu Feng melewati, dan dia mulai melarikan diri menuju cakrawala yang jauh. Sialan, bocah ini melubangi formasi roh. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Petik 2. Melihat formasi roh yang dia buka begitu mudah ditembus oleh Chu Feng, Liu Zizun tidak mudah marah. Dia sangat menyesal membiarkan Chu Feng bergabung dalam meletakkan formasi roh karena jika tidak,
dia tidak akan meninggalkan kesempatan baginya untuk melarikan diri dengan aman. Jangan khawatir, dia hanyalah bocah belaka di tingkat ketiga dari ranah mendalam. Bagaimana mungkin dia bisa lepas dari tangan kita? Serahkan bocah ini kepada kita. Namun, ketika Chu Feng membuka formasi roh, 3 tubuh di kerumunan naik ke udara, dan dengan kecepatan lebih cepat dari Chu Feng, mereka mengejarnya. Mereka bertiga tidak lain adalah Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Zizun yang sudah dipenuhi dengan ketidaksenangan, bahkan kebencian, terhadap Chu Feng. Setelah melihat 3 orang pergi, banyak orang tidak bisa menahan nafas lega. Meskipun 3 jenius tidak memiliki perilaku yang terlalu tepat, bagaimanapun, mereka adalah ahli alam surga. Karena mereka pergi, tidak peduli berapa banyak lagi metode Chu Feng yang menentang akal sehat, dia pasti akan ditangkap. Bab 364 Mengejar Kakekmu. Pada saat itu, Chu Feng menggunakan teknik Sky Imperial dan menahan udara untuk berjalan. Namun, sebelum melarikan diri terlalu jauh, dia merasakan 3 aura tak terbatas dengan cepat mengejarnya. Dia menoleh untuk melihat ke belakang, dan di cakrawala di belakang, mereka mengeluarkan 3 atmosfer yang begitu mengerikan sehingga mereka melonjak. 3 aura itu sangat kuat dan bahkan udaranya berputar. Di langit malam, atmosfer yang bergelombang bahkan tidak tampak seperti atmosfer. Mereka tampak lebih seperti 3 wajah yang mengerikan. Dan alasan mengapa mereka seperti itu adalah karena orang-orang yang memancarkannya dipenuhi dengan haus darah. Dan saat 3 atmosfer yang menakutkan mendekat, Chu Feng melihat wajah mereka dengan jelas. Mereka persis Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao. Lagu Qingfeng, Bai Yunfei, Liu Xiaoyao. Apakah kalian bertiga bukan kaki anjing dari Liu Zizun? Dia tidak mengejar aku, jadi mengapa kalian semua datang? Chu Feng menoleh dan mengutuk. Sialan bocah. Lanjutkan mengutuk, kutukan lebih keras. Dalam beberapa saat, kamu akan tahu konsekuensi dari mengutuk kita. Song Qingfeng dan yang lainnya sudah tidak menyukai Chu Feng sebelumnya. Jadi karena sebenarnya ada kesempatan untuk secara terbuka dan adil berurusan dengan Chu Feng. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? 3 sampah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengejar kakek kamu? Aku, dengan kaki pendek mungil kamu? Aku tahu bahwa kalian bertiga secara tersembunyi mencintai Ziling, tetapi biarkan aku, kakekmu, memberitahumu ini. Cepat atau lambat, Ziling akan menjadi milikku. Kalian bertiga tidak seharusnya berpikir untuk mendapatkannya. Petik 2. Datang. Mengejar. Lanjutkan mengejar. Ayo kejar kakekmu. Jika hari ini, kamu dapat mengejar aku akan mengatakan bahwa kamu semua mengesankan. Jika kamu tidak dapat mengejar aku, maka pergi dan menyesal. Petik 2. Tidak hanya kalian bertiga, kekuatan di belakang kamu juga akan membayar harga untuk tindakan hari ini. Tunggu aku, kakekmu, untuk pergi ke sekolah Dewa Api, sekte putih tersembunyi dan lembah bebas dan tidak terkendali untuk berkunjung. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kekuatan mendalam di tubuhnya tiba-tiba mulai berubah, dan segera setelah itu, area besar gas berwarna biru mulai melonjak keluar dari tubuhnya dan itu menjadi penampilan naga biru saat terkondensasi di bawah Chu Feng. Berat, kata-kata yang cukup besar ada di sana. Saat ini, aku akan datang untuk merobek mulut kamu. Petik 2. Song Qingfeng benar-benar tidak tahan lagi. Perubahan terjadi pada langkahnya dan kecepatannya segera meningkat secara signifikan. Dia menggunakan keterampilan bela diri tubuh khusus.
Pada saat yang sama, Bai Yunfei dan Liu Xiaoyao juga menunjukkan keterampilan bela diri yang mereka mahir saat mereka dengan cepat memaksa jalan mereka ke arah Chu Feng. Huff, 3 sampah. Kamu harus malu berada di alam surga. Kamu bahkan tidak dapat menangkap kakek kamu di sini yang hanya berada di tingkat ketiga dari ranah mendalam. Petik 2. Kalian semua benar-benar membuang bertahun-tahun dalam budidaya bela diri dan membuang sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Lihatlah kalian semua. Kamu berlari menuju usia 30 tahun, namun kamu bahkan tidak dapat menangkap seorang anak yang bahkan bukan orang dewasa. Apakah hidup kamu dijalani sebagai anjing? Petik 2. Apapun, aku, kakekmu, sedang terburu-buru dan aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kamu perlahan bisa berjalan-jalan. Alam surga. Sungguh sia-sia bagi dunia ini untuk diletakkan di tubuhmu. Petik 2. Chu Feng terus menghina 3 orang, dan hanya ketika ketiganya akan menghubunginya, dia mendesak naga biru di bawahnya dan melesat ke cakrawala yang jauh. Bocah kecil, aku tidak hanya akan merobek mulutmu, aku memotong lidahmu, membelahmu menjadi 8 bagian, kemudian menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 potong. Song Qingfeng menggertakkan giginya karena marah dan dengan memegang tangannya, tangan besar yang dikondensasi oleh kekuatan surga ingin menghancurkan Chu Feng. Menurut perkiraannya, dengan jarak itu, tangannya yang dibentuk oleh kekuatan surga harus benar-benar dapat meraih Chu Feng. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa benda berwarna biru di bawah tubuh Chu Feng bergoyang, ekornya bengkok, dan berlari beberapa ribu meter jauhnya dengan sangat cepat. Mereka semua terlempar jauh ke belakang, dan dengan berkedip, itu mengebor ke hutan di bawahnya dan menghilang. Ini. Ketika mereka secara pribadi melihat Chu Feng menghilang dengan kecepatan seperti kilat, Song Qingfeng dan yang lainnya secara bersamaan menghentikan langkah mereka. Mereka berdiri di udara, ekspresi mereka aneh, dan mereka saling memandang. Hanya setelah saling menatap tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi itu barulah mereka mengatakan pada saat yang sama, bagaimana bocah ini begitu cepat? Saat Song Qingfeng dan 2 lainnya mengejar Chu Feng, Xia Le juga kembali ke tendanya sendiri saat ia ditemani oleh kerumunan. Untuk menenangkan emosinya, beberapa wanita cantik memutuskan untuk beristirahat dengannya di malam ini. Namun, masih ada orang-orang yang berkumpul di tempat di mana Chu Feng dituduh salah dan mereka masih tak henti-hentinya membicarakan masalah Chu Feng dengan penuh minat. Terutama laki-laki yang terus-menerus iri pada Chu Feng. Mereka menghinanya dengan mengatakan bahwa dia adalah binatang buas, lebih rendah daripada anjing dan babi, dan singkatnya, semua kata-kata mengerikan dilemparkan ke tubuhnya. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa sebenarnya ingin menggunakan metode itu untuk mendapatkan kekaguman dari keindahan. Junior Ziling, sebelumnya, aku sudah berpikir bahwa karakter Chu Feng tidak pantas, tetapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa dia benar-benar orang seperti ini. Untungnya, kemampuannya tidak cukup dan dia mengungkapkan bentuk aslinya. Petik 2. Jika tidak, maka mengingat bahwa villa bergengsi aku benar-benar memberikan seorang wanita kepadanya. Itu hanya akan sama dengan villa bergengsi aku mendorong seorang wanita yang baik ke dalam lubang api. Liu Zizun berjalan ke sisi Ziling dengan wajah khawatir. Dan setelah mendengar kata-kata itu, mata Ziling berkelip seolah-olah dia mendeteksi sesuatu, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya tersenyum manis dan berkata kepada Liu Zizun, untung Liu Senior ada di sini, kalau tidak benar-benar tidak ada perasaan aman saat mengadakan acara di tempat ini.
Junior Ziling, jika kamu takut, aku bisa mendirikan tenda di sebelahmu. Bersamaku di sisimu, belum lagi buih seperti Chu Feng. Bahkan jika itu adalah binatang yang mengerikan, aku sama sekali tidak akan membiarkannya kembali dari tempat asalnya. Melihat Ziling yang seperti burung kecil yang mengandalkan seseorang, Liu Zizun langsung bersukacita saat dia menepuk dadanya dan dijamin. Ho, aku telah mengambil niat baikmu dalam hati. Namun, pria dan wanita yang berpisah untuk beristirahat adalah aturan yang kamu tetapkan. Sebagai pemimpin acara ini, kamu tidak dapat melanggar peraturan kamu sendiri, bukan? Ziling tersenyum manis. Senyumnya dapat menyihir puluhan ribu dan itu menggerakkan hati seseorang. Setelah mendengar kata-kata Ziling, wajah Liu Zizun dipenuhi dengan depresi dan dia benar-benar ingin dengan keras menamparkan mulutnya. Dia menyesal menetapkan aturan seperti itu. Pada kenyataannya, ketika dia menetapkan aturan itu sebelumnya, itu untuk mencegah Ziling menjaga Chu Feng di sisinya, yang memberi keuntungan Chu Feng. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa aturan yang dia buat mengacaukan dirinya sendiri. Jadi, dia buru-buru berpikir dengan cerdik, dan berkata sambil tersenyum. Hari ini adalah hari pertama di mana semua orang semakin dekat, dan lagi pula, kita masih belum mengenal satu sama lain sehingga tidak akan terlalu tepat untuk tidur bersama. Ketika semua orang akrab satu sama lain besok, kita bisa mendirikan tenda bersama. Lagi pula, jika ada situasi tiba-tiba, akan lebih mudah untuk dihadapi jika semua orang berkumpul lebih dekat satu sama lain. Petik 2. Kita semua akan mendengarkan pengaturanmu. Senyum yang indah itu, dari awal hingga akhir, masih tergantung di wajah Ziling. Dia tampak sangat imut, dan dengan cepat setelah dia juga berkata, Senior Liu, aku merasa agak tidur sehingga aku akan kembali dan beristirahat dulu. Senior Liu, kamu juga harus istirahat lebih awal. Petik 2. Ya, jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak di samping kamu, aku masih bisa menjamin bahwa kamu tidak akan diganggu oleh orang lain. Wajah Liu Zizun dipenuhi dengan pertimbangan dan matanya yang penuh nafsu terus-menerus menatap Ziling. Hanya setelah Ziling berjalan ke tendanya sendiri, dia tersenyum dan berkata ketika dia mendapatkan jalannya. Hanya aku, Liu Zizun, yang layak menjadi orang yang begitu cantik. Semua pria lain seharusnya tidak berpikir untuk mendekatinya. Mereka yang mendekat, aku akan dihukum mati. Bab 365 Kekuatan Mengerikan. Desir. Segera setelah Ziling kembali ke tendanya, 3 mayat turun dari langit dan mendarat di antara sekelompok orang. Bai Yunfei, Song Qingfeng, dan Liu Xiaoyao telah kembali. Setelah melihat ketiga orang itu, semua orang merasa senang dan mereka semua mengelilingi mereka pada saat yang sama. Namun, setelah mereka melihat bahwa Chu Feng tidak berada di samping mereka bertiga, kegembiraan di wajah mereka langsung membeku. Apa yang terjadi? Di mana Chu Feng? Liu Zizun juga berjalan dan bertanya pada 3 orang. Bocah itu terlalu aneh. Dia menggunakan metode yang sangat kuat dan sesuatu yang tampak seperti ular namun bukan ular, tampak seperti naga namun bukan naga yang muncul di bawahnya. Aku tidak tahu apakah itu binatang yang mengerikan atau apa. Bagaimanapun, kecepatannya anehnya cepat dan menghilang dengan sekejap. Kami tidak bisa mengejar ketinggalan. Song Qingfeng mengatakan dengan tepat apa yang terjadi. Apa? Bahkan 3 jenius puncak di ranah surga tidak bisa mengejar Chu Feng? Petik 2. Chu Feng itu agak terlalu kuat bukan? Apa yang harus kita lakukan?
Bocah itu terlalu misterius. Siapa yang tahu metode khusus apa yang dia pegang? Jika dia kembali di masa depan untuk membalas dendam, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Saat itu, orang-orang panik. Mereka tidak bisa membantu tetapi ingat kata-kata balas dendam yang dikatakan Chu Feng kepada mereka ketika dia melarikan diri. Terutama ketika mereka mengingat kekuatan pertempuran super kuat Chu Feng ketika dia bertarung dengan Jie Qingming serta metode aneh dan spesialnya, semakin banyak. Mereka merasa bahwa Chu Feng terlalu berbahaya. Jika dia dikembangkan, kekuatannya tidak bisa dihalangi dan mereka semua akan menderita. Benar-benar sampah. Dan setelah mengetahui bahwa Chu Feng benar-benar melarikan diri, wajah Liu Zizun juga langsung tenggelam. Awalnya, dia ingin menggunakan tangan mereka untuk menghapus Chu Feng dan dengan itu, banyak masalah bisa dihindari. Lagi pula, Chu Feng adalah bagian dari World Spirit Guild, dan ke World Spirit Guild, dia memiliki banyak keraguan-raguan sehingga dia tidak ingin secara pribadi membunuh Chu Feng. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Song Qingfeng dan dua lainnya tidak berguna. Belum lagi menangkap Chu Feng untuk memberinya pelajaran, mereka bahkan tidak menyentuh bayangannya dan mereka langsung membiarkan Chu Feng melarikan diri. Dia sangat marah karena itu sama dengan kehilangan peluang besar dalam membunuh Chu Feng. Ini belum pagi sekarang. Para senior dan junior aku dari villa bergengsi juga perlu istirahat, jadi semua orang, kembali dan beristirahat. Setelah Liu Zizun, yang berada dalam suasana hati yang sangat mengerikan, berteriak pada kerumunan untuk sementara waktu, dia memimpin untuk berjalan kembali ke rumahnya. Memiliki tempat istirahat sendiri. Adapun Song Qingfeng dan dua lainnya yang dihina sebagai sampah oleh Liu Zizun di depan orang banyak, mereka sangat tidak senang. Tetapi mereka yang tahu kekuatan Liu Zizun tidak berani mengatakan lagi. Dia hanya bisa bergumam dengan suara pelan, "Astaga, kamu benar-benar menganggap kami sebagai bawahanmu? Tunggu saja, cepat atau lambat, kamu akan menerima konsekuensinya." Petik 2. Pada saat yang sama, setelah menyingkirkan Song Qingfeng dan yang lainnya dengan keterampilan bela diri yang menakjubkan, naga bepergian melalui 9 surga untuk berjaga-jaga. Chu Feng dengan cepat terbang sedikit lebih banyak. Hanya setelah merasa bahwa jarak absolut telah dipisahkan dan bahwa tidak boleh ada orang yang mengejarnya, dia menyelinap ke pegunungan. Naga yang melakukan perjalanan melalui 9 surga ini benar-benar keterampilan bela diri yang luar biasa. Nenek moyang mengatakan bahwa keterampilan bela diri ini berevolusi dari keterampilan rahasia yang dia pegang. Yang juga berarti bahwa keterampilan rahasia tidak diragukan lagi lebih dalam daripada keterampilan bela diri ini. Yang berarti bahwa keterampilan rahasia pegang leluhur harus menjadi keterampilan bela diri tubuh yang sangat ajaib. Aku benar-benar ingin mendapatkannya. Petik 2. Saat ini, aku memiliki teknik penyerangan macan putih yang tiada taranya serta teknik baja kura-kura hitam yang tidak bisa dihancurkan. Jika aku juga mendapatkan keterampilan rahasia yang sangat cepat, ketika aku bertukar pukulan dengan orang lain, bukankah aku tidak terkalahkan? Petik 2. Untuk pertama kalinya, dalam pertempuran nyata, Chu Feng merasakan keindahan naga bepergian melalui 9 surga dan dia melihat lebih dan lebih ke depan untuk keterampilan rahasia yang pendiri naga Azure pegang karena dia tahu bahwa itu pasti akan menjadi metode yang di atas naga bepergian melalui 9 surga. Wah! Tapi tepat pada saat itu, raungan marah tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara itu sangat memekakkan telinga dan itu bahkan lebih mengerikan daripada raungan harimau yang ganas.
Setelah suara itu terdengar, Chu Feng bisa merasakan tanah di bawah kakinya bergetar seperti gempa bumi. Cepat setelah itu, bahkan ada angin kencang yang menabraknya dan pohon-pohon di sekitar Chu Feng bergoyang karena angin yang bertiup. Binatang mengerikan. Itu adalah Bes Realem Monstrous Bes. Petik 2. Setelah mendengar suara itu dan juga kekuatan yang diciptakannya untuk sekitarnya, Chu Feng sudah mengkonfirmasi kekuatan lawannya. Itu adalah binatang yang mengerikan. Alam surga binatang buas. Wah! Tiba-tiba, binatang mengerikan itu merana, dan setelah itu, Chu Feng bisa dengan jelas melihat dan mendengar hutan di depannya meledak. Sebidang pohon besar dengan cepat runtuh, asap tebal bergulung dan menerjang ke langit. Sampah. Dengan kekuatan rohnya yang tajam, Chu Feng merasakan kehadiran arus udara yang sangat menakutkan di depannya. Dan aliran udara yang menakutkan itu saat ini melalap segalanya dan langsung menuju ke arahnya. Sadar bahwa situasinya mengarah ke arah yang buruk, Chu Feng secara tidak sadar ingin melarikan diri, tapi dia masih selangkah lebih lambat. Boom. Sama seperti Chu Feng ingin berbalik, kekuatan besar terbang dan menyerang langsung ke arahnya, dan saat dia berada di dalam kekuatan itu, dia tidak punya cara untuk menolak. Dia hanya bisa mengikuti arus dan didorong oleh kekuatan. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan pasir, batu, kayu yang pecah, dan bahkan bes monster dengan kekuatan kecil, dihembuskan oleh kekuatan besar itu. Wah! Akhirnya, ledakan kekuatan itu melemah dan Chu Feng akhirnya jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya, dan dia menemukan bahwa semuanya dalam kekacauan di sekelilingnya. Terutama di belakangnya, ada jalan yang disebabkan oleh kehancuran kekuatan yang menakutkan. Dari kekuatan yang kuat, binatang mengerikan yang dihancurkan bersama dengan Chu Feng sudah hancur sampai mati. Bahkan Chu Feng menderita beberapa luka ringan dan pakaiannya semua compang camping. Sangat kuat. Tingkat kekuatan apa yang harus dimiliki seseorang untuk menciptakan kehancuran sekuat itu? Melihat area hutan yang luas, Chu Feng terkejut karena dia merasa bahwa orang yang memiliki tingkat kekuatan penghancuran seperti itu tentu akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Tetapi tepat pada saat itu, dengan suara menabrak, reruntuhan di depan Chu Feng tiba-tiba berlari ke udara. Batuan dan tanah beterbangan di mana-mana dan sesuatu yang sangat besar muncul. Pada saat yang sama, aura yang sangat mengerikan menelan segalanya. Itu adalah binatang yang mengerikan. Bes Monstrous Bes tidak berubah menjadi bentuk manusia dan itu masih, sepenuhnya, dalam keadaan Bes Monstrous. Tingginya 3 meter, panjang 10 meter, bentuknya seperti serigala, tetapi setiap bulu di tubuhnya seperti pisau tajam. Dari bagian dalam tubuhnya, itu memancarkan aura yang sangat kuat. Itu adalah alam surga. Itu adalah binatang mengerikan di surga. Namun, itu terluka karena beberapa bulunya yang tajam putus dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari dagingnya. Bahkan beberapa giginya yang besar dan lancip putus. Setelah melihat Chu Feng, matanya yang berwarna hijau suram langsung menyala. Itu memancarkan amarah dan kebencian yang tak tertandingi, membuka mulutnya, dan ingin menggigit Chu Feng. Sampah. Pada saat itu, Chu Feng bersembunyi terkutuk. Dengan jarak yang begitu jauh, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Aura kuat The Monstrous Bes sudah benar-benar mengunci Chu Feng di tempat. Melihat mulut besar darah yang terus-menerus mendekat, Chu Feng merasa bahwa dia akan menjadi makanannya, dicabik-cabik olehnya,
lalu menelan lambungnya dan disempurnakan menjadi darah.